kemungkinan Gibran bisa jadi cawapres, kan makin nggak ada lagi tuh lemdak, makin minimum. Ada dalam hal-hal tertentu Pak Jokowi kemudian terpaksa harus menerima saja. Dalam kasus Pak Mahfud kan begitu ya. Padahal kan Pak Mahfud udah bukan kuasa dia maksudnya kan? Iya, menurut Presiden Jokowi, Prabowo itu tipe yang loyal, gitu loh. Jadi mungkin Pak Jokowi ngerasa bahwa Pak Prabowo kalau udah komit bisa itu dipegang. bisa dipegang. Pak Prabowo berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena sudah membela dalam ketika dia dikritik soal proposal perdamaian Ukraina dan Rusia. Dari pejabat. Jadi pejabat itu briefing, ini loh, ini informasinya, ini dampak negatifnya. Nah, kalian kira-kira pintar-pintar lah supaya kode etik. Ini baru ketemu sama Pak Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Oh, that's another story ya. Iya, Jadi, ini soal ini ada pengembalian ini ya Mbak, nggak bercanda. Kan di tengah-tengah pertemuan Pak Prabowo katanya dipanggil sama Presiden. Bridging lo kacau itu. Iya. Kenapa? Mana sih? Soalnya ini tadi kan pengembalian uang. Gimana? Kalau misalnya kita udah di atas kereta, tiba-tiba masinisnya ada keperluan lain, lebih kacau lagi. Ya masinisnya benar, saya dipanggil kantor pusat dulu sebentar ya. Tunggu bentar ya. Dipanggil di route gitu. Iya. Nggak lebih bahaya lagi, kereta mau berangkat, ini tunggu ada pejabat yang masih on the way. Akhirnya mau cepat malah jadi telat. Iya, itu kan seperti kebiasaan ya. Heboh. Pemret 30 orang, 20 orang dikumpulkan di Hambalang. Jadi total 31 orang, tapi mungkin yang Pemret itu sekitar 26 atau kayak. Jadi ada yang mewakilkan juga. Naik kuda. Oh, nggak pakai naik kuda, padahal kita pengennya sebenarnya masih makan naik kambing kuda. ya? Jadi tanggal 18 hari Minggu itu kami diundang oleh Prabowo Menhan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra untuk ngobrol di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang. Saya baru pertama kali ke sana, jadi lumayan kagum juga ya, gede banget gitu, kayak nyaman banget. Mungkin IPB-nya keluar ya? Oh, ijo banget. Kembangnya bagus-bagus, dia IPB Mbak Uni ya. Iya, inilah yang bikin pertanian kita nggak swasembada. Bukannya sering ya situ Mbak Uni? Ke rumah Rocky, jadi ke rumah Rocky. Baru pertama kali, jadi lumayan kagum, tapi langsung motret. Belum gua keluarin tuh Insta story di situ. Tapi memang saya terus terang nggak tahu pertemuan itu tadinya akan berakhir jam berapa. Saya pikir mungkin paling karena pertemuan mulai jam 10. Oke. Saya pikir pasti berakhir dengan makan siang karena saya lihat udah disiapin untuk makan siang ya. Nah, Pak Prabowo kan mulai dengan cerita tentang global fulcrum, US, Anda semuanya patriot kan, sama dengan saya di sini gitu. Diskusi off the record, HP kami tidak boleh dibawa, dikumpulkan semuanya karena khawatir untuk merekam. Karena memang ini foto-foto tuh sebelum masuk ke ruangan maksudnya. Nah, karena saya tahu akan seperti itu, jadi saya bilang sama Angga nih, ketua tim media center, gue foto-foto dulu ya sebelum HP gue disita gitu kan. Jadi karena saya datang sama Suta, Pemret Kompas itu termasuk yang di awal-awal. Jadi Angga ini yang mengatur flow-nya semuanya di situ. Iyalah, dia yang ngundang kita. Nah, terus memang sih yang disampaikan oleh Pak Prabowo di awal tuh lumayan sensitif soal kondisi alutsista kita. Yang kalau misalnya itu disampaikan itu pokoknya gitu deh. Ya, jadi walaupun semua orang udah tahu juga ya sebenarnya. Mungkin tidak ada rahasia ya. Jadi tapi tone-nya pesimistis lah melihat kondisi alutsista kita lah intinya gitu lah. Itu ya. kan kata lo. Iya, abisnya gimana? Kalau nggak pesimistis apa lagi dong? Nah, jam 11.30-an ajudannya Pak Prabowo Teddy itu terus mengajuk. Saya kan duduknya ini Pak Prabowo di sini. Jadi kita meja di tengah di ruang kerjanya yang juga berfungsi sebagai perpustakaan. Arifin Asdat, Ketua Forum Pemret, paling dekat, saya nomor 2. Terus Titin, sebelah situ Alvito Kemal.
Teddy ngasih Notes. tulisannya kan pakai pulpen hitam, rapi banget nih tulisan Teddy sih. Pak Prabowo langsung, wah, ini saya mesti ke Istana Bogor nih. Mendadak saya diminta datang ke sana untuk makan siang dengan presiden. Gimana ya? Padahal saya kan sudah janji sama kalian untuk makan siang. Ya kita langsung ya presiden Pak, ya harus datang ke sana di Istana Bogor ya. Iya, dekat. Ya udah kan deket Pak gitu. Ya udah kalau gitu gimana ya? Ya udah nanti kalian makan siang juga di sini ya. Saya habis dari makan siang dengan presiden, saya akan balik lagi ke sini. Apa kita mau teruskan? Oh iya Pak, kita teruskan. Soalnya kan ketemu di awal aja saya bilang sama Pak Prabowo, Pak ini bagus nih ngundang banyak orang, termasuk media-media yang selama ini dianggap Bapak menganggap Memusuhi. kan pernah disebut. Karena ketemu sama Pak Prabowo ini kan susah, beda dengan dua capres yang lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu gampang di WhatsApp. Jadi Ya mudah gampangnya diakses. Mbak Uni yang gampang. Iya, kita mah hampir susah juga. hampir semuanya saya tahu, dan tidak cuma level Pemret, tapi level reporter pun yang mau Mas WhatsApp Ganjar mereka. mau balas WhatsApp? Saya itu Kalau dia kenal udah ya. ya gitu Iya, loh. kita Nah nggak jadi kenal Mas Ganjar. saya Mas bilang Anies ini kenal lah, pernah kan wawancara 2 kali. jadi ini oke nih untuk ketemu dengan cukup banyak orang ya, 31 orang cukup banyak. Jadi udah kita nunggu lah. Jadi nggak apa-apa ya. Sekalian nanti kita bisa dapat cerita kan yang diomongin sama presiden apa. Ya, Jadi kan ya. excited ya. Ya, terus. Ya udah, terus Jadi itu apa postulatnya Pak Prabowo apa? Saya dipanggil presiden apa saya menghadap Pak Prabowo atau saya mengatakan bahwa saya dipanggil presiden, ya kan? Mendadak, ya kan? Jadi waktu itu saya paling tidak, saya nggak bisa mengatasnamakan teman-teman yang lain, tapi saya paling tidak menganggap bahwa inisiatif untuk pertemuan itu datang dari Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Tapi later on kemudian saya dapat informasi bahwa sebetulnya Pak Prabowo sudah minta waktu untuk ketemu sama Presiden. Ini respon lah ya. Jadi inisiatif untuk bertemu itu sebetulnya karena Pak Prabowo ingin ketemu, lalu kemudian dilalah dikasih waktunya pada saat hari Senin itu hari Minggu malah di depan, jadi bisa di-announce di depan 31 Pemret dan jurnalis senior itu. Untuk menjelaskan pernyataannya di Shangri-La kayaknya ya. Dia minta waktunya. Sesudah itu kan Pak B deputi protokol media istana kan menjelaskan bahwa antara lain membahas soal alutsista. Kayaknya kalau penjelasan soal statement Shangri-La Dialogue itu sebetulnya Pak Prabowo sudah dapat kesempatan itu menjelaskan ketika ikut sama Presiden Jokowi ke Kuala Lumpur. Jadi ini lebih soal Miraj ya. Di situ pokoknya alutsista kalau kata Pak B. Tapi Pak Prabowo itu kemudian gini, jadi kan terus abis itu kita ngomongin yang lain, terus tiba-tiba Pak Prabowo ngomong, tadi saya cerita sama presiden bahwa saya sedang ditunggu oleh teman-teman pemimpin redaksi. Terus Presiden Jokowi bilang, oh bagus dijelaskan aja semuanya. Terus kita bilang, tuh kan presiden minta untuk jelasin dong. Tadinya dia bilang apa tuh hasil pertemuannya? Ya saya nanya begini, beliau jawab begitu. Jadi bercanda-bercanda gitu, jadi nggak mau ngomong karena rahasia. Tapi terus dia ngomong kayak keceplosan kayak gitu kan. Katanya Presiden Jokowi bilang bagus jelaskannya semua. Nah tuh kan presiden kan minta dijelasin, Pak jelasin dong gitu kan. Dapatlah itu yang 3 poin. apa tuh? Jadi yang pertama yang bisa di-share sama Pak Prabowo adalah Pak Prabowo berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena sudah membela dalam ketika dia dikritik soal proposal perdamaian Ukraina dan Rusia. Shangri-La Dialogue tadi ya. Shangri-La Dialogue. Yang kedua juga terima kasih sudah diajak ke rumah sakit Cinta Kasih Bunda Suci. Karena kan banyak yang mungkin heran kenapa kok Menteri Pertahanan ada di acara tersebut.
Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa ya ini kan Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan juga sedang membangun rumah sakit. Jadi ada hubungannya. Yang ketiga, saya pamit mau pergi ke luar negeri. Jadi 3 hal itu yang bisa dibagikan oleh Pak Prabowo dari makan siang dengan Presiden Jokowi. Terus penjelasannya tentang alutsista dong dibagi juga kan. Nggak boleh dong, Kenapa- wartawan kan kenapa harus beli- menjaga Oh, itu off the rahasia. record, memang. Loh, sebetulnya semua pertemuan itu off the record. Oh, bedanya kalau waktu pertemuan Aris sama presiden kan Ya sama boleh dong. dikutip tapi gimana nih nggak bisa bawa Bukan. rekaman. Off the record tapi boleh lu ocehin. Nah, itulah kira-kira. Background. Background. Enggak, tapi boleh Boleh dikutip, makanya Pak. kan Boleh dikutip. makanya muncul cawe-cawe itu kan respon dari Nggak, sebetulnya kan Itu jasa sebetulnya Alvito itu. kalau sama nih. Jadi kalau ketemu sama presiden kan juga handphone kan mesti diserahin ya. Terus kemudian sifatnya off the record, kecuali sebetulnya kalau pengalaman saya waktu sempat ketemu presiden, pada saat saya bertanya, saya langsung bilang, Pak, minta tolong yang untuk kali ini yang ini jawabannya boleh on ya. Jadi sebetulnya aturannya itu selalu dibilang off the record. Tapi boleh bonus kan. Oh iya, gua untuk- nyatat banget. Iya, gua makanya, nyatat itu banget, dia. Nah, gitu loh. gini, saya ini sebagai bukan jurnalis nih, BHM nanti Mbak Uni juga bisa jelasin. Pertemuan-pertemuan background dan off the record ini sebenarnya manfaatnya apa sih gitu loh. Lu udah ngundang banyak wartawan datang, pemret datang, Tapi nggak boleh kutip. nggak boleh direkam, nggak boleh diketip. Ya. Ini apa bedanya sama doktrinasi sama cuci otak aja gitu loh. Emang itu mesti hati-hati ya. Saya ingat dulu kita kalau di zaman Orde Baru, dulu dia panggil Pangkop Kamtib. Itu kalau kita di Tempo dulu diinstruksiin. Pak Domo tuh suka bilang gini, ini pertemuan off the record. Terus kita angkat tangan, izin Pak kalau gitu saya nggak ikut. Karena kita takut informasi yang kita udah tahu, gara-gara kita ikut pertemuan off the record, jadi nggak bisa kita keluarin. Bebannya di Ya, peserta nih. Jadi sering waktu Iya, zaman itu ngeri kita kan. bilang, Pak, mohon izin saya mau keluar atau apa. Oh, bisa tuh, boleh. Ya waktu ya risiko juga tapi ya Pak Domonya biasanya Itu kayaknya sama Pak gede Domo kan gitu. lucu orangnya. Kenapa gini? Ya Pak soalnya saya udah tahu informasi ntar malah nggak bisa keluarin. Nah, bisa tawar-menawar lah biasanya. Iya. Dan memang Itu namanya nyindir secara halus ya. iya. Ya dan jadi tapi kan akhirnya misalnya kontak ini aja ya fiksi aja nih fiksi kalau kata kata Rocky fiksi ini kan misalnya mau jelasin tentang pesawat kenapa beli pesawat ini untuk backgroundnya kan mungkin dia harus jelasin soalnya pesawat kita yang ini udah tinggal 10% yang jalan misalnya gitu. Itu kan rahasia negara. Ya kan? Kalau Yang itu sepusnya sampai nggak bocor boleh ke gitu. pemerintah, kalau ke publik nanti kan publik bisa merasa insecure atau apa misalnya. Yang misalnya yang kayak gitu. Ya, jadi kan gini, kalau kode etik pers itu kan dasarnya 2 kepentingan. Satu, menyampaikan informasi semaksimum mungkin berlawanan dengan memitigasi dampak negatifnya Doing no sebesar harm. mungkin. Doing no harm. Nah, ini kan kadang-kadang bertempur nih. Nah, kita yang jadi wartawan harus cari tengahnya. Nah, kadang-kadang kita nggak percaya tengahnya dari pejabat. Jadi pejabat itu briefing, ini loh, ini informasinya, ini dampak negatifnya. Nah, kalian kira-kira pintar-pintar lah supaya kode etiknya tetap jalan. Jadi tapi aku thank you ya Ari, pertanyaan kamu valid dan ini seringkali menjadi diskusi juga di grup forum Pemret. Karena ini kok Pemret kok maunya nurut sama narasumber, diundang 2 jam udah gitu off the record, ya kan? Saya setuju itu. Saya setuju bahwa seharusnya nggak boleh nurut 100% ke narasumber. Buat apa dong kita? Meskipun sebetulnya ada manfaatnya untuk memberikan perspektif, ya kan? Dulu makanya waktu Editors Club juga memberikan perspektif behind the scene sehingga kita sebagai Pemret
pada saat kita ngelihat reporter kita ngeliput, kita bisa ngasih konteks. Iya, Karena iya. kita tahu behind the scene, oh ini konteksnya kayak gini ya. Tentu narasumber berharap bahwa konteksnya akan positif buat mereka, Iya. karena ini udah dapat briefing ya. Tapi saya sih selalu berusaha, karena prinsipnya gini, ya udah saya udah 2 jam ya. Udah 2 jam, oke, terima kasih dapat background, tapi terus gue dapat apa dong, ya kan? Jadi makanya saya selalu berupaya untuk Pak, saya minta atau Bu harus ada yang bisa dikutip, yang bisa jadi Produk. berita ya. Jadi termasuk yang contoh waktu ketemu presiden itu, Pak yang ini boleh ya, pertanyaan saya jawabannya, tapi jawabannya untuk, karena dari awal udah dibilang nih background information. Tapi pada saat saya bertanya, saya yang ini boleh ya Pak dimuat gitu ya. Jadi kayak kemarin kan kita juga bersama-sama membujuk Prabowo supaya harus ada yang bisa dimuat dong. Masa off the record? Iya. Come on, 5,5 jam, total 8 jam di 2,5 jam udah pantat, udah panas banget ini. Iya, iya. Gitu. Akhirnya 3 itu Budi kutipan ketemu itu. presiden nggak ada kayak gitu Mbak, rela-rela aja dia, berjam-jam nggak ada jadi apa-apa. Siapa? Baik Pak. Iya, dia berjam-jam dia ketemu presiden off the record. Nurut. Memang nggak ada dia record apapun udah. Dia nggak ngomongin kemana-mana. Oh saya kemarin waktu sama Prabowo saya nyatat detil, Dia benar-benar sampai pegel, sampai kertasnya tuh sampai segala macam kertas. itulah. Ya kan? Dan ini akan saya manfaatkan karena saya kan harus menulis opini ya, Iya. kolom. Jadi itu pasti akan masuk. Iya. Pasti akan masuk. Meskipun tidak menyebut nama Iya, narasumbernya dari Itulah bedanya Mbak Uni sama Budi. Kalau Mbak Uni nyatet kan, nah kalau kawan nih enggak, presiden diolah apa lagi Pak? Tapi Budi masih mendingan. Dulu kita punya teman wartawan yang begitu dipercayanya sama Ibu Mega, dia bisa bikin wawancara dengan Ibu Mega tanpa pernah ada kejadian. Oh iya. Ya ada dulu. Inisial, Data dia, inisial. karena dianggap Bu Mega udah setuju aja gitu. Wawancara Inisial. imajiner ya. Dianggap sudah bisa Wawancara memahami. imajiner ya. Udah Wawancara manunggaling ya imajiner. dengan Iya. mereka ya. Udah telepati, Baik. udah telepati. Bahaya banget tuh. Presiden kan? Iya, Bu Mega malah Udah presiden belum waktu itu, Bu Mega? Dari sebelum sampai udah jadi. Oh. Dari sebelum jadi wapres. Bukan opung panda Karena kan? udah bukan. Mas. Opung kan ini udah politisi waktu itu. Tapi wawancara wartawan Tempo bukan. Bukan lah kalau ditembak mana mungkin. Kayaknya gue kayaknya Aduh. nanti kita omongin Iya, setelah iya, iya, selesai. iya, Gue iya. kayaknya tahu. Don't name names lah. Jangan-jangan Don't kalian name berdua names. tahu. Mungkin, sebetulnya. mungkin. Kalau di CNN bisa nggak kayak gitu? Apa tuh? Kayak ngarang wawancara. Enggak boleh lah. Kalau gila ini lo. ada contoh ya tentang background itu kalau nggak hati-hati. Ini kan lucu, tapi ini luar negeri jadi kita bisa bebas ngomongnya. Iya. Itu kan Bukan lucu fiksi loh. ya, ini Jadi, bukan fiksi ya. Menteri Luar Negeri Amerika lagi ke Cina untuk memperbaiki hubungan. Dan kayaknya cukup berhasil ketemu menlunya, bahkan ketemu sama Xi Jinping. Tahu-tahu Joe Biden lagi ketemu sama pendukung-pendukungnya. Dia pikir itu pertemuan tertutup. Terus dia ngomong, itu apa sebetulnya tuh Xi Jinping itu marah bukan sama Amerika. Dia itu marah karena dia diktator. Dia nggak tahu kalau ada spy itu, balon spy itu. Oh, iya, iya. Jadi dia marahnya tuh sebetulnya, kok saya bisa sampai nggak tahu dari dia. Wah, marah lah itu Lalu begitu jadi keluar krisis, jadi berita. jadi krisis. Jadi hubungan baik tadinya udah mulai jadi bubar lagi. Nah, ini kalau kembali lagi, ini kan lagi-lagi Mbak Uni di pertemuan yang lalu bilang bahwa sebenarnya ini Pak Jokowi babysitting antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi dua-duanya Masih di berusaha ya. openi katanya. Nih Kasih kesempatan untuk berfoto dalam Betul. satu frame Iya. foto. betul. Bahkan Jadi dikasih kesempatan ngomong di sawah supaya menyelesaikan masalah. misalnya hari ini Pak Jokowi makan siang sama Mas Ganjar. Besoknya ngajak Seminggu Pak Jokowi. kemudian. Karena Besoknya tanggal ngajak Pak 9 Prabowo. 9 Juni Pak Jokowi makan sama Pak Ganjar. Muncullah fotonya ya kan di Istana Bogor juga. Besoknya ke Kemudian Buddha Suci. tanggal 18-nya makan siang juga dengan Pak Prabowo muncul juga, dan dua-duanya jadi foto depan Kompas by the way. Iya, iya. Ya kan? Jadi ya makanya waktu Iya. sebelum ini aku bilang Pak Jokowi itu sedang babysitting dua capres. Mengasuh
Iya. Ya ini Kakak Sekarang Pemina. pendapatmu gimana? Ah, ini yang paling baru nih. Ini paling baru mau nih. Nah, ini luar yang biasa. ini diposting Pak Prabowo ya. Ada Pak Erik di situ. Nah, Pak Erik juga belakangan disebut-sebut kayaknya sama Mas Ganjar Pak Erik sih wajar ya di sampingnya Pak Presiden karena kan dia ketua rumah ya. Soebul Ketua Hajat ya, PSSI. Soebul Hajat Ketua ya. umum PSSI. Dari belakang mirip ya Pak Prabowo sama Pak Erik ya. Dan kita lihat Ini kalau gue tahu nih yang motret siapa? siapa? Teddy. Oh, ini ya apa Mayor Teddy, Kapten Mayor Teddy. Nah, masalahnya menteri-menteri lain itu ada di sisi yang lain, bahkan ketua DPR ada di sisi yang lain gitu. Di sini kayaknya beliau bertiga yang back to back gitu lah, neck to neck. Mungkin gitu di sini. pertanyaannya dari apa? Dari foto ini, dari acara FIFA Matchday itu kira-kira akan berapa persen naik elektabilitasnya Pak Prabowo? Iya, iya. BHM ngelihat relasi antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, ada kemudian Pak Erik muncul dengan Pak Ganjar juga karena nanti Sabtu ini 24 Juni Presiden Megawati, Presiden Jokowi dan Mas Ganjar akan pidato di GBK. Dan dalam gua acara kesel ini. juga ya. Kadang-kadang netizen ini berpikir kita dianggap mengadu-ngadu Pak Jokowi dan Pak Ganjar gitu. Padahal faktanya emang begitu kan. Faktanya Pak Jokowi memberikan, Dia memberikan gambaran itu. ramalan dua itu. Sekarang gitu. gini lah, kalau menurut saya sederhananya gini, kita tahu Pak Jokowi itu soal branding dari dulu itu kelihayan dia lah. Dari zaman wali kota juga bagaimana dia nge-brand ya, itu jalan dan memanfaatkan itu. Sekarang bayangin, coba kalau Pak Prabowo mau membantu, misalnya mau kampanye, bayar berapa dia untuk supaya foto-fotonya dimuat di media di buset dan Ya. ini bikin hal ini dengan dia cuman ngumpulin dikit di fotonya lepasin ke umum. Kan Jadi membangun imajinasi, Iya, membangun narasi. shaping the narasi. public opinion Nah, ini emang menurut saya dengan biaya murah. ini komunikasi politik yang lihai dan saya Iya. curiga bahwa dia nih sering-sering dibawa ketemu Pak Jokowi itu yang dibicarain soal begini nih, gimana cara membangun narasi ini. Dia ini Pak Prabowo maksudnya. Enggak, Pak Jokowi. Kan Pak lu Jokowi. kan sering dipanggil Pak Iya. Jokowi. Mana ada sering dipanggil, Lu buka gimana? di sini Iya. obrolan terakhir lu sama Pak Jokowi soal apa? Sering kali apa? Yang terakhir dari Bandung lu kejar ke Jakarta. Langsung Udah lama itu. PCR kan, PCR lu ketemu presiden dan nggak pernah lu buka tuh omongan tuh. Iya. Coba sekarang buka Coba. Pak. Iya, sekarang buka-bukaan dong. Lu selalu Buka dulu dong. minta tamu. Enggak, itu udah lama sekali. Gua aja udah lupa itu. Udah lama sekali. Jangan Waktu- sok-sokan lu off Waktu the masih record, Covid lagi tinggi-tingginya. Off the Iya, record terus jadi aja. gimana? Kan belum Gimana? enggak dong, Iya. bukan terakhir dong. Iya. Mas, presiden waktu Covid tinggi-tingginya aja yang terbatas ketemu orang yang diundang Budi. Iya, makanya. Apa sih ini orang? Coba Cerita Udah dong. lupa itu tahun lalu Lu apa? bilang Bang Tahun Celi, lalu kan Celi, belum Celi lama. coba ya. Oh, itu lebih sebelumnya lagi. Ya kan banyak cerita dia, Pak. Banyak. Dia nih yang paling sering ketemu presiden dia sejak wali kota dulu. Wali kota apa gak kenal gua tuh wali gubernur, kota. Ini gubernur. orang dekatnya Pak Jokowi. Enggak, ya. Aku dulu wartawan kan sama kayak Mbak Uni sama BHM wartawan kepresidenan. Aku juga dulu kan wartawan presiden. Ya, kaos Jadi kaki sering- aja presiden nanya lu. Mau pakai yang mana? Iya. Benar nggak? Lu pernah cerita sama Enggak, gua? iya. Coba ceritain Iya. dong. Iya, Gimana? Iya, Ceritain itu dong, udah Kak. udah Ini udah dong, tahu gimana? waktu Coba di dong, ngaku itu dong. waktu di White House waktu kita di Jadi kalau di soal Amerika. kaos kaki aja kan, Minta apalagi yang lebih rekomendasi penting Budi. dari itu Enggak. kan. Ini kacau itu udah sangat Lu personal ngomong loh. dong Iya. lu. Enggak ada kapan gua ketemu presiden udah sekian tahun yang lalu. Alah, Nggak ada. lu Enggak ada. ngaku Yang aja. dulu Dan paling aku akhir. kebayang waktu kaos kaki itu mungkin setelah viralnya Iya. kaos kakinya Perdana Menteri Trudeau kan. Iya. Ingat kan? Iya. Terakhir komunikasiku dengan presiden adalah gimana Pak? Iya, aku nonton Total Politik bagus itu. Nah, gitu. Terakhir presiden ngomong gitu Kapan aja. itu? Kapan itu? Musra kemarin. Ada dia Musra. juga. Musra. Ada El Munces. Musyawarah rakyat banyak ini. Iya. Kurba. Oh, pantesan diundang. Iya. Enggak, maksud aku yang pertemuan off the record, bukan Iya. pertemuan yang on the record. Kamu Lu cuma ngaku dong. menginterogasi kita aja. Mbak, yang paling dekat Sekarang sama jangan. presiden tuh dia loh di sini. Bener. Ada Gua apa? percaya. Gue pernah ya kejadian sekali gue disuruh Apa bukan. disuruh apa? Jadi intinya gini lah. Gue Takut keceplosan. gua foto naik pesawat. Budi di pesawat ketemu sama Ibu Iriana. Nah, Tidit ketemu Iriana kan.
Mana kamu kawinannya kapan? Ah. Sih tak siapin blangwir loh katanya. Langsung salaman Bu, aku foto-foto tuh. Luar biasa. Iya dia. Iya karena ya lagi-lagi kan relasi pribadi. Maksudnya kan aku dulu wartawannya Pak Yang lu Jokowi dari dipanggil Balai 5 Kota. orang itu loh, Itu cerita tapi kan lo. kamu wartawan Ya. ke presiden itu kan banyak. Tapi yang sampai diingat sama Ibu Iriana soal Karena udah dari gubernur Mbak, udah lama. Sama kayak Mbak Uli sama Pak Luhut. Tapi dia nggak kenal. Aku udah kenal dia dari zaman wali kota. Nggak Iya. nggak seperti Lah BHM, itu. undang-undang penyiaran baru BHM ya kan. Enggak so aku juga emosional udah lu. kenal dari zaman Ya wali udah. kota Lu 2007. ngomongin dong. Lah Nih. jangan interogasi orang aja Iya, lu. kembali. Malah kita pernah dukung deh Iya. kayak begitu. Gue resign dari harus resign dari FIFA.co.id itu kan karena pemilik Iya, tekan ya. marah karena membiarkan berita Pak Jokowi muncul di halaman depan. Iya. Iya. Enggak ada yang Kita tetap nggak segitunya. seperti Didit kan. Tapi di yang- kolom komen total Apa? politik aja gue dibilangnya Apa adu domba? 02. Mbak, Adu Mbak domba. Uni terakhir umroh di sama siapa? Sama keluarganya lah. Sama anakku Desember 2017. Budi terakhir umroh sama Pak Jokowi. Luar biasa. Ya kan lagi Itu personal tugas. banget sih, Iya. kalau personal. Udah soal kaos dari kaos kaki sampai umroh. Ya coba. potongin rambutnya Ya. presiden. Desi Anwar sampai pernah masuk ke dalam Ka'bah itu. Ya karena lu dia ikut kalau lu kan percuma Pak juga dibawa Harto. masuk. Nggak akan mengubah keimanan lu diajak masuk juga. Nah, tapi kalau dia masuk, Iya. kalau dia masuk minta dapat apa jodoh mungkin jadi ya. Ya ampun deh, tapi karena lupa doanya soal Lu itu, cerita Mas. dong, lu. Doanya soal lain. Nah, ini soal Pak Prabowo Enggak, ini lu gimana? nanti dulu, lu cerita Apa dulu lagi? kedekatan lu sama Presiden Jokowi. Kedekatan apa? Lu sering dipanggil kan? Enggak sering. Gua Kalau sekali sering- dipanggil Emang aja lu praktis, ocein nah. kemana-mana gua. Padahal Lu dia yang ngomong terus. sekali doang. Dia ngomong terus. Nah, itu kan ada konteks politiknya di Iya, waktu masa-masa itu- polarisasi. Waktu lu ditanya soal Tapi juru bener bicara deh, presiden. soal Pak Jokowi nanya kaos kaki, rekomendasi kaos kaki itu luar biasa. Bukan sih. rekomendasi kaos Menurut gue kaki, saya nah, kaos rasa kaki ya, kelihatan apa kamu enggak. satu-satunya. Pak Jokowi pernah nanya siapa kira-kira juru bicara jurnalis. presiden. Ah, ya? tuh tuh. Oh. Kamu Ini kan satu-satunya aspirasi kita. jurnalis yang bahkan pemret yang merasa deket sama Wow. Pak Jokowi aja nggak pernah sepersonal itu. Gue kena framing nih, Bos. Coba Bang Uli cerita. tahu nggak ada framing Cerita diskusi terakhir lu sama presiden. Lu aja, gua aja masih ingat lu ceritain. Lu cerita dong. Ya, makanya kita pengen nanya sebetulnya Iya. Pak Jokowi lebih condong ke Pak Ganjar atau Pak Menurut- Prabowo? Nah, Dari dari tahu itu belum, gue nggak diskusi soal tapi itu. di obrolan ini kita bisa membaca polanya. Nah, lu coba omongin dulu. Apa Pak Jokowi waktu itu belum ada, bahkan Mbak Uni yang katanya Lu dipanggil waktu itu pernah ke punya istana. cerita. Tiba-tiba bahwa lu ada dari Bandung. petinggi partai. Coba lu itu belum pernah lu publis. Enggak, ini Coba, paling coba. ini Lu soal dulu. soal Lu Ganjar dulu. dari Lu dulu. Lo dulu. Coba. Pemikiran Lu dari lu Bandung, sama dari Pak Bandung Jokowi. waktu itu. Terus? Yang lu bilang apa namanya? Iya iya terus ya. Siapa juru Waktu itu bicara? enggak. Ah. Waktu itu Pak Jokowi soal ini kayaknya RKUHP deh waktu itu ya. Diskusi soal RKUHP ya, dia kasih perspektif lah bahwa Ke kamu. ya ke teman-teman banyak. Ada 5 Kalau soal orang. undang-undang kesehatan gimana kata Pak Jokowi? Belum itu nggak sempat diskusi. Tar dulu. 5 orang, ada 5 orang. Gue inget tuh cerita lu tuh. Terus di mana? Gua diskusinya? itu 30 orang, lu 5 orang. Oh, jadi lebih eksklusif. Iya lebih gila dia. Eksklusif. Ini Jadi lima kacau nih orang kacau di mana? kacau. Di mana? Kacau kacau. Di Coba, mana? coba. Enggak, di Coba mana? cepet Enggak itu apa gue juga lupa isinya apa itu. Coba. Itu apa ya? Mungkin. Oh soal Mas Gibran kayaknya dia mau maju. Oh dia enggak udah lama. Waktu Mas Gibran mau maju Nah, itu kan. pilkada wali kota, Pak Jokowi bilang itu Mas Gibran itu kalau udah punya mau ya dia. Aku pun nggak tahu. Tiba-tiba dulu memang pengennya jadi pengusaha aja. Aku setuju. Tapi begitu sekarang kok tiba-tiba dia sendiri yang mau bahwa kayaknya aku mau running jadi wali kota. Oh ya udah. Orang kayak Mas Gibran itu nggak bisa dilarang-larang. Jadi dia mau mendukung Pak Prabowo juga. Nah, kan bisa kita baca polanya kan. Nah, kan. Nah. Mungkin aja. Ya kan? Artinya Mas ya- Gibran nggak bisa dilarang kan gitu. Iya, ya makanya mungkin Mas Gibran punya preferensi sendiri. Kalau melihat dulu Pak Jokowi pernah ngomong gitu ya, Iya. soal wali kota ini keterangan Pak Jokowi. Iya. Iya, kita nggak pernah tahu di belakangnya kan apakah Pak Jokowi juga ikut berkoordinasi atau berdiskusi Nah, sama Mas terus apa Gibran lagi lu enggak. ditanya presiden coba. Ya gitu. Nah, kalau terkait konteks itu Mas Gibran ini sekarang juga kan Nah, jangan di awal Juli. jangan kemana-mana dulu. Ini Cerita lu. orang editor script. Iya, lu kan editor. Itu apa gua? Iya kan, lu editor lu. Gua Coba lanjut.
Terus apa gua? Anda bisa lanjut nggak? Nggak nih, nggak mutu nih orang capek nih dengerin ini. Ketawa dia tuh. Iya. Jadi gimana BM ini menjelaskan Pak Jokowi dalam situasi kayak gini ya, terutama Pak Erik kan gini logikanya gini Mas. Soal jubir gimana? Katanya Pak, itu udah lama itu gue udah pernah cerita juga. Jadi lu rekomendasi Hey. jubir ke Pak Jokowi Iya, siapa? ya pasti tidak terpilih rekomendasi Budi. Iya. Salah satunya Bang Fajrul. Padahal Bang Fajrul ke sini. Oh, berarti nih orang yang rekomendasiin gua diganti. Bang Fajrul nih orangnya, Bang Fajrul. Serius, presiden nanya dia. Iya. Walaupun yang diusulin juga tidak bernasib lebih baik daripada Bang Fajrul. Tapi kan dia lebih senang dong jadi His Excellency sekarang. Iya, yang mulia, kita manggilnya yang mulia loh. Iya, RI1. Ya nggak pernah dulu waktu aktivis dipanggil yang mulia. Sekarang kita panggil yang mulia. Dia teriak dia nggak ada ya. Nggak ada yang mulia. Sekarang kami panggil yang mulia. Sama kayak Pak Peter juga kita panggil yang mulia kan. Iya. Pak Tanto juga. Pak Tanto Iya. gitu. Jadi BM gimana BM ngeliat Pak Jokowi ini kan lagi-lagi gini. Orang tuh kan sebenarnya katanya anak sulungnya Pak Jokowi itu namanya Pak Erick Thohir, favoritnya. Jadi kalau mau dapat dukungan Pak Jokowi ya udah ambil aja Pak Erick jadi wakil Ini presiden. info dari presiden dapat nih. Enggak, ini aja sense-nya begitu karena Info informasi dari calon wakil presiden yang naturalisasi yang kemarin lu cerita. ini. Iya. Katanya top of mind-nya presiden itu ya Pak Erick. Siapa? Ngomong gitu ya. Ini boleh dibuka. Ini rekor bos. Itu di tweet ya. Di sini dia ngomong nih. Jangan. Itu lutin namanya. Namanya aja. Iya. Oke, Pak. Artinya kan logikanya gini. Sekarang kalau kata Mbak Uni tadi bilang Pak Jokowi babysitting. Artinya kalau deket atau terlihat dekat dengan Pak Jokowi langsung ada efek elektoral. Ya langsung aja. Kenapa harus bertanya-tanya? Pak Jokowi pengennya tadi Pak ET, kenapa nggak ambil Pak ET aja? Apakah ini juga tadi wajahnya Pak Prabowo yang kemudian berdekatan dengan Pak ET dan Pak Jokowi itu bagian dari itu? Sebelum BM jawab, boleh saya jawab dulu. Boleh. Ini kan mau MK. Oh iya. Iya. MK 5 Juli. Iya 6 Juli. MK yang 35 tahun. Iya, 30 tahun juga, ya, ya. 35 Di bawah 40 tahun. 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Nah itu. Gimana, BM? Apakah ada korelasinya dengan itu gitu? Ya kalau saya sih ngeliat nih dari sisi politik jeniusnya Pak Jokowi ya. Bayangin dia seorang presiden yang tanggal 20 Oktober tahun depan udah nggak jadi presiden lagi. Tapi boleh bilang nggak ada tuh efek lame duck sampai sekarang. Karena tapi kalau besok Pak Jokowi bilang saya dukung si ini, pasti lame ducknya mulai jalan. Mungkin Iya kan? lemdaknya baru ketahuan tanggal 14 Februari kali. Iya, jadi dia pasti Pak makin ke sana dan dia pasti akan berusaha kalaupun dia udah akhirnya harus announce ya. Pasti dia akan melakukan Maksudnya dukungan. Iya. Bahwa dia berpihak kepada Iya. apakah kepada Ganjar atau kepada Prabowo iya. gitu. Dia kan akan menjaga nih kan sekarang nih kalau lihat dari poll, sebagian orang poll teman-teman yang bikin call kan bilang nih yang namanya siapa yang didukung Pak Jokowi ini kemungkinan menangnya Tinggi. besar kan. Jadi dia itu dengan 3 calon ini dia tuh punya yang diinginkan 3 calon ini kan. Iya. Sehingga 3 calon ini kan nggak akan neko-neko sama dia kan. 3 calon ini siapa? Ya, Mas Anies satu lagi. Satu lagi Anies. Anies aja kan sampai sekarang nggak berani nyerang Pak Jokowi terlalu. Oh, udah ngucapin selamat ulang tahun. Iya kan? Iya. Nah, soal mobil listrik aja kan. Alat Itu- transportasi yang dipunyai oleh kita semua siapa? Apa? Kalau kata Vienna, kamu naik apa ke belakang? Naik sendal kata. anakku naik sendal. Lebih radikal lagi daripada Mas Anies nih anak gua. Mas Anies pas kaki. Pakai ya. kaki. Kalau anak gua, Sendal. kamu ke rumah belakang naik apa, Nak? Naik sendal. Berarti logika Vienna harus Mas Anies. Iya. Nah, ini bayangin kalau kemungkinan Gibran bisa jadi cawapres kan makin nggak ada lagi tuh lemdak, makin minimum lah. Ya kan? Iya. Semua orang masih belum jelas nih gimana.
Ini udah berapa ya episodenya Total Politik ngomongin ngobrol ini. Iya. Tapi memang selalu menarik karena Pak Jokowi yang Karena sebenarnya selalu memberikan ada peristiwa-peristiwa baru. betul. Kalau orang bilang ngapain sih, beberapa kali kita ketemu pendukungnya Pak Jokowi yang sekarang mendukung Mas Ganjar Reinhardt. Udah lalu ngapain sih diskusi-diskusi soal arah Pak Jokowi? Udah pasti ke Ganjar. Iya, terus kata Bang Denny Siregar nih ke gua nih di acara itu. Pak Bang Jokowi Denny ya? itu iya Maksudnya kan? pendukung Pak Jokowi yang tadi gue ceritain ini Bang Denny. Mungkin yang lain. Enggak, Kalau gua Bang Denny. Bang Denny bener. Lu Bang Denny Iya, juga. gue mencoba menyamarkan. Iya. Bang Denny. Bang Denny ngomong gua gini. Lu tahu nggak? Pak Jokowi itu komunikasi politiknya susah ditebak. Dulu Caimin digini-giniin, ternyata bukan Caimin wakilnya. Padahal Caimin udah ngerasa Caimin wakilnya. Mahfud dong. Ya, Mahfud katanya. Terus saya bilang gini, Bem, berarti komunikasinya Pak Presidennya jelek dong, Bang. Orang nggak ngerti gimana? Bukan begitu. Bukan gitu. Itu kalau dalam public policy itu namanya ada itu. Itu strategic uncertainty. Jadi ketidakpastian yang strategik. Iya. Mantap ya. Itu ada. Cuma mungkin questionnya adalah yang berubah itu apakah karena ada dalam hal-hal tertentu Pak Jokowi kemudian terpaksa harus menerima saja. Dalam kasus Pak Mahfud kan begitu ya. Padahal kan Pak Mahfud udah Bukan disiapin kuasa tuh. dia maksudnya kan? Iya, karena memang waktu itu kan saya rasa kan Pak Jokowi baru bisa konsolidasikan dukungan politik di parlemen itu kan di periode kedua. Iya. Ya kan, waktu periode pertama kan ya belum menguasai. Artinya Pak Jokowi tidak sepenuhnya bisa menentukan apa yang kemudian akan tidak terjadi. selalu bisa. Nah, Mbak, tapi banyak juga yang di luar gitu ya. Bahkan Opung Panda juga pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu pernah lapor ke Pak Jokowi bahwa saya hanya maju kalau presiden setuju. Dan seterusnya kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini ikut petunjuk presiden, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Masih nggak, Mbak, menurut Mbak Uni? Maksudnya betul-betul Pak Jokowi, Pak Prabowo itu memberikan waktu Pak Jokowi ya, otoritas mungkin untuk saya bisa jawabnya gini. Waktu pertemuan dengan Prabowo itu yang basically diskusinya itu total sekitar 5,5 sampai 6 jam. Berkali-kali Pak Prabowo itu menyatakan kekaguman dan memuji-muji Pak Jokowi dalam rentang berbagai macam yang ditanyakan ya. Misalnya saya kan bertanya soal bagaimana kebijakan pemerintah kalau Pak Prabowo terpilih soal US-China rivalry ini. Apalagi sekarang pemerintah Pak Jokowi juga banyak dinilai lebih dekat ke China ketimbang ke US misalnya ya. Ya kayak Pak Prabowo, sorry ya kalau yang soal ini saya bocorin karena menurut saya sih positif ya. Ya Pak Prabowo itu menangkap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang termasuk berkaitan dengan hubungan bagaimana menempatkan Indonesia di antara kompetisi geopolitik US China itu udah bener dan dia setuju banget. Ya, itu misalnya dia muji-muji banget sehingga satu hal yang sebenarnya interupsinya nggak cuma makan siang, tapi interupsinya juga setiap akhir pekan itu rupanya Pak Prabowo itu memberikan pidato atau pengarahan ke kader-kader Gerindra. Nah pada hari itu ada kader Gerindra tuh ratusan kumpul di kader Jakarta Barat. Kemudian kader Bogor Barat. Jadi pakai virtual karena Pak Prabowo ada acara dengan kami kan. Nah, itu kira-kira 10 sampai 12 menit ada bagian di mana Pak Prabowo mengatakan bahwa saya berterima kasih kader-kader Gerindra setia, loyal dan percayalah bahwa keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang benar. Itu konteksnya adalah keputusan bahwa Pak Prabowo itu bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Karena kan kita juga sama-sama tahu banyak yang kecewa pendukungnya Pak Prabowo yang diehard lah, yang udah berantem lah istilahnya, tiba-tiba bosnya yang dibela habis-habisan bergabung gitu kan. Jadi saya keputusan ini ternyata benar ya. Jadi kalau saya nangkepnya keputusan benar itu artinya karena ya kemudian Pak Prabowo mungkin pasti merasa dikasih angin sama Pak Jokowi ya.
kemudian posisi sebagai Menteri Pertahanan menempatkan Pak Prabowo dalam posisi yang dilihat ya, visible oleh semua rakyat Indonesia, kan itu panggung politik juga. Kalau dia nggak jadi apa-apa kan media nggak meliput gitu ya. Jadi pertanyaanmu itu ya menurut saya dari acara di Hambalang itu Pak Prabowo itu sangat kagum berkali-kali. Jadi kalau kekaguman itu kemudian diinterpretasikan bahwa di awal bahkan Pak Prabowo bilang, saya ini tunduk kepada presiden karena dia atasan saya. Prioritas bagi saya adalah presiden. Dalam hal ini ada Presiden Jokowi. Nah, aku pernah cerita ya mungkin tadi. Jadi 2019 sebenarnya saya udah ada yang mengatakan kepada saya yang habis ketemu dengan Presiden Jokowi yang sudah sempat menyebut nama Prabowo, dan menurut Presiden Jokowi, Prabowo itu tipe yang loyal gitu loh. Jadi mungkin Pak Jokowi ngerasa bahwa Pak Prabowo kalau udah komit bisa dipegang gitu. Nah, itu bahkan ada jobnya, ini diceritain sama salah satu. Terus kalau kita tanya, ini cerita ini agak populer di kalangan pendukung deket Pak Prabowo. Jadi mereka cerita Prabowo itu seperti kisah dalam ada kura-kura mau nyebrang sungai sama ada kalajengking. Terus kalajengkingnya bilang ke kura-kura, saya ikut dong seberang. Kura-kuranya bilang, nggak mau, ntar kamu capit saya mati gini. Enggak, saya janji gini. Akhirnya kura-kuranya bilang, oke deh, kamu naik deh di atas. Udah naik dia. Kita sampai di seberang, jepit sama kalajengking. Terus tanya kura-kuranya kan, why gitu, kenapa? Ya it's my nature katanya. Bawaan ya, dia punya orok. Jadi apa maknanya? Ya, jadi maksudnya Pak Jokowi itu bahkan udah disengat berkali-kali pun tetap aja dia mau gitu loh. Iya. Menunjukkan dia sebenarnya orangnya loyal gitu loh. Kalau sebagai Prabowo ya. Prabowo itu sangat loyal orangnya kalau dia udah. Maksudnya dalam hal ini Prabowo-nya kura-kuranya gitu. Iya, kura-kuranya. Sebagai pendukung Pak Jokowi yang sekarang ke Mas Ganjar sebaliknya, jadi yang nyematnya sekalipun kalau terus minta ampun dan apa tuh sama dia ya dibawa lagi nyebrang sungai seberapa, gitu loh. Nggak, gue mau nanya sama BHM. Baru ketemu. Mas BHM dengan melihat bagaimana upaya Pak Jokowi memberikan panggung quote unquote, termasuk nuansa-nuansa ke Ganjar, kepada Pak Prabowo. Menurut Mas BHM sebenarnya Pak Jokowi itu lebih mendukung ke Prabowo atau ke Ganjar di 2024? Kalau menurut saya sih Pak Jokowi itu sederhana aja, dia ingin siapapun yang terpilih jadi presiden berikut itu teman dan melindungi dia dan keluarganya. Itu sangat manusiawi menurut saya. Mana yang paling bisa punya garansi itu? Hah? Mana yang paling bisa menggaranti itu? Kasih dekat dulu mikrofonnya. Yang jelas kan ya. Yang jelas kan kalau Pak Ganjar ya, kalaupun dia mau melindungi, kemampuan untuk melindunginya pasti kalah lah dibandingin kalau sama-sama jadi presiden. Kalau Pak Prabowo jadi presiden kan kalau yang yang paling dia merasa tidak bisa melindungi kan ya Anies lah, ya kan, karena ya mereka punya hubungan yang tidak baik ya. Tapi saya sih tahu Pak Jokowi kalau tiba-tiba polnya berubah jajak pendapatnya gitu kan, awal-awal sempat kan Anies sempat di ronde kedua menang lawan Prabowo. Ingat nggak? Di awal-awal banget ketika Anies masih 29%. Pak Jokowi kan ketemu Anies segala di berapa kali. Tapi kan sekarang Anies sudah jauh di bawah. Ya. Ya sekarang antara Ganjar sama Prabowo. Iya. Terus BHM ngomong tadi, iya kalau dibandingin Ganjar dan Prabowo ya paling bisa menjamin Pak Jokowi ya Prabowo dong, gitu kan tadi kan. Kalau sama-sama apa yang presiden. bikin, iya sama-sama presiden. Apa yang bikin Mas Ganjar less? Padahal Mas Ganjar tuh orang yang satu partai. Ada yang bilang Mas Ganjar tuh little Jokowi, ya kan? Karena betul-betul di-endorse betul sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri kan merasakan Pak Jokowi presiden yang karena dia bukan ketua partai seperti Ibu Mega ya,
dia bukan jenderal tentara, dia bukan pemimpin organisasi yang punya banser gitu kan. Akhirnya ketika jadi presiden dia harus kompromi kan, menjaga kekuatan real yang ada. Iya, ya kan. Habis waktunya untuk itu, kadang-kadang komprominya ya di mata kita mungkin terlalu berlebihan gitu kadang-kadang. Jadi kalau buat saya itu sangat alamiah ya. Dan apalagi saya tahu juga orang, nah ini mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah nih sama beliau nih. Sama itu kan ada juga orang sekeliling-kelilingnya yang nakut-nakutin Pak Jokowi itu. Wah, nanti Pak bisa kayak Korea Selatan nih, semua mantan presiden atau keluarganya dibui, ya kan? Walaupun di Indonesia sejarahnya sampai sekarang nggak ada kan satu pun ya. Makanya menurut saya itu nakut-nakutin lah, lebay. Jadi supaya lebih jelas nih Mas BHM. Jadi menurut Mas BHM, Pak Jokowi akan lebih mendukung Prabowo atau Ganjar? Kalau menurut saya dia sih pengennya Prabowo sama Ganjar itu gabung supaya first round udah selesai. Tapi kalau ternyata nggak gabung, kan sekarang sulit nih BHM melihat kondisinya. Nggak tahu ya kan. Kalau dia sendiri yang termasuk yang tahu. Kalau Pak Jokowi itu masih pede bahwa dia masih lah bisa supaya dua orang itu bergabung. Kalau seandainya memang antara Ganjar sama Prabowo, apakah itu cuma ada satu round atau masuk ke round kedua menurut Mas BHM dengan segala macam pertimbangan, itu kira-kira Pak Jokowi akan mendukung yang mana? Kalau misalnya Prabowo wakil presidennya Gibran, siapa coba yang akan didukung? Nggak perlu ditanya lah ya. Itu kan nggak perlu ditanya lagi. Itu mau kader mau berlawanan dengan perintah partai atau resolusi partai. Di situ salah lu. Kenapa? Ini kalau Gibran itu maju itu istilahnya PDI menang 2. Cekinongkang. Kanan kiri. Iya. PDI dua-duanya kok. Iya, kalau PDI menang dapat presiden, PDI kalah dapat wapres. Harusnya begitu melihatnya. Tapi kan, gimana BAM? Jadi otomatis kalau misalnya Pak Ganjar, Mas Gibran lolos, ini nih undang-undang ini nih MK. Iya. Kemudian diminta sama Pak Prabowo, Pak Jokowi akan kerso mengizinkan apa? Ya kalau menurut saya kan tadi dia bilang Pak Jokowi kan bilang ke anaknya kalau dia udah mau sesuatu ya dukung aja kan, nggak pernah melarang kan. Padahal kita ingat waktu Pak Jokowi pertama jadi presiden, saya nggak mau anak-anak saya masuk politik, kan itu rekaman jejak digitalnya ada. Ini ngomong ke Budi beda lagi kan? Iya kan Mas Gibran yang mau. Mas Gibran sulit ditahan kalau udah punya mau katanya. Untung Budi ngomong tuh tadi. Apalagi kan ini kan juga masalah ketua MK kan pamannya Gibran. Iya. Oh iya ya. Gibran Pung Om. Ya. Mas tapi nanti bisa panggilnya kalau dibilang yang mulia Om. Paman Pale. Iya. Tapi kan ini kan ada relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega juga yang nggak bisa seenak ini diomongin ya kan, harusnya kan. Karena Pak Jokowi terlihat juga Pak Jokowi udah terbukti kok berapa kali tidak mengikuti perintah Mega dan dia bisa berbaik lagi sama Ibu Mega. Dia makin lama aku lihat makin pede dia. Hebatnya Pak Jokowi sih menurut aku. Jadi Pak Jokowi itu satu orang yang sabar ya. Dan ternyata kesabaran dalam berpolitik tuh jadi penting banget ya. Kedua nggak baperan. Real politician. Kenapa? Dia bisa duduk berdengan lawan politik ya. Merekrut Prabowo adalah salah satu contoh yang paling nyata lah. Jadi kita semua misalnya nonton ketika pidato Bu Mega 2 jam ya di awal tahun, terus petugas partai apa segala macam. Iya itu. Pak Jokowi itu sabar untuk ngikutin itu pidato, dan ketika diberikan kesempatan untuk pidato Pak Jokowi biasanya cuma ngomong sebentar aja gitu ya. Dan semua orang marah gitu ya. Marahnya waktu itu ke Bu Mega lah. Iya. Terutama pendukungnya Pak Jokowi lah ya. Waktu dibilang petugas partai segala Ini macam. kalau Pak Jokowi ini nggak ada PDI Perjuangan sedih loh. Tapi ya mungkin itu kekuatannya Pak Jokowi. Kalau menurut saya, dan itu kan kekuatan yang menurut saya memang dari
udah DNA-nya lah. Mm-mm. Bayangin dia Mindahin dasar nggak usah 50 kali. Dia itu 50 kali PKL 54 kali makan kali dengerin ketemu. aja orang-orang itu maki-maki dia. Bisa kok. Yang mana kata Gibran waktu saya wawancara, saya itu beda sama bapak saya, Mbak. Semua orang berpikir bahwa role model saya adalah bapak saya. Enggak. Role model saya, bapak saya tuh mindahin itu aja sampai 50. Aku nggak sabaran kayak gitu. Pindah-pindah aja, biarin aja dikritik soal HAM. Kata anaknya Mas nih. Gibran mengaku kok idolanya dan Iya kan? ya, apa Idolanya panutannya Pak Luhut. Luhut dan Erick Thohir. Iya. Iya, ini Erick Thohir udah di endorse Gibran ternyata. Iya kan? Jadi ya memang Jadi ini menarik. kemarin Hasil MK ini menarik. Iya ya. Tapi tadi menarik tadi opsi belum satu dijawab. Pak Erick Dia kali ya. belum jawab. Dia Siapa? belum jawab soal Prabowo Erick. Prabowo Dari Erick gimana? gambar-gambar Karena di ini. sosial media Mbak pasca ini tragedi lagi pasca Argentina versus Indonesia. Itu tragedi buat siapa? Tragedi buat yang merasa dirugikan dengan ada kata Pak Prabowo dan Pak Erick dan Pak Jokowi Iya. pastinya Iya. gitu. Ini kemudian muncul, wah ini kayaknya udah nih Prabowo dan Erick nih. Itu di sosial media tuh gua nggak tahu ya kayaknya ada yang Dirayakan dengerin lah, juga. dirayakan oleh terutama yang oleh suka pendukungnya Pak Prabowo dan pendukungnya Erick. Erick ya. Saya nggak tahu apakah pendukungnya Prabowo, apakah pendukungnya Udah Pak Erick. jangan so nggak tahu, lu aja dipanggil presiden kok, ngaku aja. Ya. Menurut Mas Lu Erick lepas gimana? terakhir. Ya. Kalau saya sih lihat, ya aku sih lihat pola pendapat aja ya. Kalau kan sok ilmiah lah gitu. Kalau lihat pola pendapat tuh nggak penting tuh siapa wakil presiden. Ya, ya nggak menentukan. Nggak, itu kalau gue rada nggak setuju dengan itu. Untuk yang incumbent mungkin kurang menentukan. Maksudnya periode kedua. Periode kedua, jadi kayak Pak SBY, makanya Pak Jokowi juga kan periode kedua kan ya, maksudnya siapapun cawapresnya nggak terlalu berpengaruh lah karena udah strong presidennya. Tapi Berarti untuk kalau yang periode- diajak oleh presiden incumbent maju bareng, berarti lu jangan bangga dulu. Lu nggak menentukan bos. Tapi untuk periode pertama, dan ini kan periode pertama 2024 ya, jelas semua capres membutuhkan cawapres yang bisa nambah suara. Kalau menurut saya, justru kalau lihat poll nih ya sekali lagi. Tapi saya punya catatan juga tentang poll sekarang dibandingin sebelumnya. Kalau lihat poll sekarang, cawapres itu buat capres yang ada sekarang lebih diperlukan untuk gizi, bukan suara. Oh, ada elektabilitas, ada isi tas gitu loh ya. Iya, lebih pada gizi untuk Logistik kampanye. ya. Logistik. Itu aja. Jadi gitu. yang paling memungkinkan menurut BHM adalah siapapun orang memiliki elektabilitas tinggi akan berpasangan dengan crazy rich politician gitu. Ya kalau pollnya stay seperti sekarang ya. Kalau enggak Jadi kan Ganjar Sandi, Prabowo, Erick gitu. ya karena kalau Prabowo Sandi kan nggak mungkin kan Ya. karena udah pernah. sama-sama Gerindra. Tapi kalau menurut saya sih pasti sekarang di prioritas Pak Jokowi ya Prabowo Gibran dong. Prioritas kedua, Ya kan? prioritas kedua menurut BHM. Kedua tuh kalau menurut saya gini, kalau dari suara kan kita pasti akan merhatiin Prabowo tuh kan kalau kita lihat hasil dulu dia kuat di luar Jawa kan, plus Jawa Barat, lemah di Jawa Timur, Jawa Ya, Tengah, Jawa of Tengah. course, dikuasai Ya. PDIP. ya. Nah jadi dia pasti akan kalau mikirin suara yang bisa menambah Jatim. suara di Jatim dan Jateng, ya kan? Pak Erick kan bisa nggak mau Ya, kompensasi? makanya Pak Erick kan masuk jadi banser kan, jadi itu ya untuk NU Jateng ya. NU naturalisasi. Tapi katanya. sementara inilah karena perlu waktu sementara ini kelihatannya belum terlalu mengubah popularitasnya di Jawa Timur. Yang udah pasti tadi soal crazy rich ini ya, isi tas tadi itu Iya. itu konkret kalau yang Ya, itu kan. Karena itu kan penting karena gini ya kalau terutama kalau kita lihat di hasil poll lagi kemarin ya. Kan kekuatan Prabowo sama Ganjarnya di kelas menengah bawah pendidikan ya. Kalau Anies kan menangnya di pendidikan tinggi. Ya kan? Kalau di kelas bawah ini kan gizi untuk kampanye itu Penting. lebih efektif gitu loh. Ketimbang kalau di kelas yang tinggi mungkin lebih tawaran-tawaran non finance lah. Diskusi. Jadi menteri Lebih ada rasional, ya. lebih Diskusi dulu, dialektika Iya, dulu kan. Iya. Jadi ya Mm-mm. dan kita lihat Anies sekarang ini turun terus karena saya lihat timnya lebih fokus supaya dia tetap bisa dapat Maju. tiket kan.
bukan fokus Nah. suara dulu nih, bisa nggak masuk kompetisi? Ya, nih paling baru Haji Denny kemarin nih. Boleh tampilnya Haji Denny bikin lagi nih tweetnya nih Haji Denny. Nah, ini ada ini juga cawe-cawe Jokowi menjegal ABW. Nah, ini tesisnya kecurigaannya Haji Denny lagi yang kemudian banyak di Tapi Haji Denny ini menurut saya ya nggak tahu ya, kecuali pendukungnya Pak Jokowi itu benar-benar nggak terlalu mikir. Menurut saya sih kalau melakukan hal-hal yang dianggap nggak fair, malahan akan meningkatkan popularitasnya Anies. Kan Itu orang Indonesia backfire. Yang dizolimi. dari dulu kan orang yang Iya. dizolimi seperti nggak waktu SBY? Pak SBY, Iya. Pak Taufik Kimas gini-gini Iya, amplop coklat iya, ya kan? Iya benar. Itu Pak Jokowi berbahaya. dengan Pak Jokowi yang tadi katanya Mbak Uni cerdas banget berpolitik gitu ya. Akan melakukan apa yang dilakukan Haji Denny ini nggak? Meresahkan Anies, Muldoko diminta ambil alih Demokrat, macam-macam lah tadi yang postulatnya Haji Denny ini. Saya nggak juga bisa jawab gini itu nih. ya. Saya kan nggak bisa baca pikirannya Pak Jokowi. Cuma kayak sebelumnya saya Pola, saya Mbak. udah pernah bilang di sini juga kan. Mungkin yang soal Pak Muldoko lah, yang notabene adalah kepala staf presiden aktif, yang harusnya setiap hari kerja fokus untuk ngurusin negara ini, untuk membantu presiden sebagai kepala staf presiden, kok masih sempat-sempatnya untuk pingin mengambil alih Partai Demokrat. Sudah kalah di 16 pengadilan kalau nggak salah ya. Jadi dan karena dia jalan terus, itu kan bisa diartikan bahwa Pak Jokowi tidak menghalang-halangi karena dia jalan terus gitu. Jadi itu sih yang saya baca sebagai sebuah indikasi bahwa Kalau Mas Anies dan KPK ini, wah aku nggak tahu ya, aku nggak bisa maksudnya jawab. apakah juga. Pak Jokowi bisa cawe-cawe sampai segitunya gitu kan? Iya. Kamu bertanya pertanyaan yang retorik. Iya. Tahu nggak pertanyaan retorik? Apa tuh? Pertanyaan yang nggak perlu jawabannya karena sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya. Dia Mati lo dia. kamu Mati kan lo. Nanya karena nggak tahu. kamu Mati kan ada lo. Anda jawabannya menuduh kan. saya sebagai retorik. Mati ente. Kamu kan ada Jawanya kan. Ada. Nah, separuh Jawa atau 3/4 Bang? 100% Jawa. Ya, sudah Jawa apalagi. Ya, gua ke Padang-Padangan Kalau gara-gara orang ada Jawa aja. tuh budaya Jawa sama budaya Inggris. The king can do no wrong. Iya. Urusan-urusan yang begitu tuh urusan anak buahnya raja, Iya, bukan. pati-pati Nggak ya. perlu turun tangan lah. Pati. Raja Berubah, mah kalau ya kan? kalau menang berhasil Ya, itu itu saya. boleh. Kalau gagal, oh itu salah kamu. Gua Kayak Mission Impossible. Iya. gua ada Kayak James Bond. Iya. Gua Kalau ada- mission ini berhasil, Intel, kayak Intel. nih, kalau nggak berhasil, Salah kamu. Nggak Nggak diakui. nggak diakui. diakui. Iya. Gua ada jawaban untuk lu Dit, tapi agak seksis jadi nanti aja deh. Males gua. Oke, kita akhiri. Thank you. Thank you PHM, thank you Mbak Uni Semoga Lubis. Terima kasih sudah datang, dan sebagai yang bukan jurnalis dan tidak memiliki kartu pers, saya harus menutup acara ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low profile, high profit ya. Soalnya rekamannya selesainya menjelang maghrib ya.